mengucap syukur bahwa di tengah kami Roh Kudus datanglah, Roh penghibur, Roh penolong, Roh kesaksian, Roh pengajaran. Kami menyambutmu di tempat ini dengan hati yang haus, hati yang rindu, hati yang sungguh-sungguh percaya, hati yang mau taat untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sampaikan ya Roh Kudus, hamba-Mu terbatas, Kau Roh yang luar biasa, pribadi Allah Tritunggal yang agung dan mulia. Ajar kami untuk meninggikan dan memuliakan-Mu di tempat ini. Ajar setiap kami untuk duduk diam, mendengar firman-Mu, dan menerima pengajaran-pengajaran yang mengalir dari isi hati-Mu sendiri. Hamba-Mu mengikat setiap roh agamawi, setiap roh yang bukan dari roh Bapa, diikat, dihancurkan, dipatahkan kuasanya saat ini. Tinggalkan tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Mengembara di tempat yang tandus dan jangan kembali lagi. Sucikan, kuduskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saya minta tolong pemain keyboardnya tetap lanjut dalam penyembahan. Tolong pastikan suaranya tidak terlalu lebih besar dari suara saya. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk dari tim TWC dari Tangerang boleh melayani tempat ini, kepada Bapak Pendeta Sinsin, ya, Bapak Wakil Gembala di tempat ini di GPI Rock Solo ini, dan juga para pelayan ya. Tadi kami datangnya mepet waktunya karena macet, belum sempat berkenalan dan menyapa. Tapi yang terlebih penting adalah kehadiran Bapak Ibu Saudara tempat ini, karena ketika tadi dalam penyembahan Tuhan menyampaikan satu impresi di hati saya yang mengatakan, beritahu mereka bahwa berbahagialah mereka yang kupanggil dan kupilih untuk datang mendekat ke hadiratku. Jadi saya rasanya sukacita karena Tuhan berkata seperti itu. Jadi Bapak Saudara, kalau Tuhan sudah berfirman berkata seperti itu, bahwa Anda itu yang saat ini ada di tempat ini dikatakan berbahagialah Anda yang telah dipanggil datang, dipilih datang, mendekat masuk ke hadirat Tuhan. Jadi jangan nanti tetap di luar. Maksudnya gimana? Nanti firman disampaikan, Anda akan terima banyak pewahyuan yang menusuk sampai kedalaman roh Anda. Nanti Roh Kudus akan menarik Anda datang mendekat. Nah, kalau Anda memilih untuk tinggal di kursi Anda, nanti Anda ketinggalan dan tidak mendapatkan yang terbaik. Karena ini pesan khusus buat Bapak Saudara di tempat ini. Nanti Anda akan lihat apa yang akan Roh Kudus kerjakan satu persatu di setiap kehidupan Anda. Sesuai dengan tema yang diberikan, to love God, loving God. Tadi Bapak Gembala sudah memberitahu bahwa kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak dikasih dulu. That's true, itu betul sekali. Tapi Bapak Saudara harus menyadari, kapan terakhir Bapak Saudara sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan di hidupmu? Bukankah banyaknya beban dosa dan beban masalah hidup yang menghimpit, baik before pandemi atau after pandemi, seringkali membuat kita apa? I cannot feel God's love anymore. Aku nggak bisa merasakan kasih Bapa yang dulu kurasakan. Begitu membara, begitu berkobar-kobar di hatiku, kok kayaknya hilang ya, aku nggak rasakan lagi. Sekarang yang lebih kurasakan apa? Ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan. Aku bahkan melihat masa depanku itu nggak bisa seperti dulu, begitu firm, begitu yakin bahwa Bapak akan menggendong aku, menyertai semua mimpi dan visi pribadi, visi keluarga. Sekarang sepertinya sedang roboh, runtuh. Nah, kalau fondasi di bulan Juli ini kembalikan cinta kita kepada Bapa, kita harus alami terobosan dulu, Bapak Saudara. Sama-sama katakan terobosan. Kita harus alami terobosan di dalam batin kita ini supaya kembali yang namanya first love, cinta mula-mula Bapa pada saat menjumpaimu dulu, pribadi lepas pribadi, dijumpai dengan cara yang begitu khusus sehingga Anda kalau bisa mengingat, bisa sekarang mulai diingat juga kapan Anda dulu mengalami cinta yang besar, the unstoppable love, cinta yang tidak bisa dihentikan oleh kuasa apapun, cinta yang tanpa syarat itu, unconditional love itu. Kapan
kapan terakhir Anda alami begitu besar di hatimu sehingga Anda itu rasanya apa pada saat mengalami itu? Hatinya berkobar-kobar, damai sejahteranya meluap, sukacitanya luber. Mulut ini nggak bisa diem, pengen cerita sama saudara, pengen cerita sama tetangga, sama orang tua, kakak, adik. Bahkan saking dahsyatnya cinta yang tanpa syarat, the stubborn love, ya, dikatakan cinta yang betul-betul mengingini kita dengan sangat itu. Kalau Anda rasakan, tiba-tiba mendorong Anda untuk menolong mengasihi musuhnya. Pernah mengalami itu? Itu cinta yang luar biasa, saya mengalaminya, Bapak. Maka dengan tema ini, saya seperti diajak Roh Kudus itu bulan madu. Karena begini, Bapak, kami datang dari kota Serpong, Tangerang, satu tim ini, saya lupa perkenalkan ya. Kami dari tim The Wonderful Counselor Ministry, atau disingkat TWC. The Wonderful Counselor itu artinya penasihat ajaib dari Yesaya pasal 9. Kalau kita kenal Yesus, kenal Tuhan kan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, penasihat ajaib ini ketika kita dalam perenungan, kita berdoa, Tuhan kasih nama itu. Supaya apa? Kita nggak memegahkan diri. Kemana-mana kalau ditanya, dari tim mana? Loh, nggak tahu, saya loh, Cahaya Nugraha nih, Johan nih, Tony nih, Asan nih, enggak. Kalau ditanya dari mana? Penasihat ajaib. Kita selalu rindu mengagungkan nama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan taruh 7 visi nih dalam kehidupan pelayanan kami. TWC ini di bawah Sinode Naungan GKKKI. Sekalipun kami tidak fokus dalam penggembalaan sebuah gereja, tapi kami lebih fokus pada pengutusan demi pengutusan, pelayanan-pelayanan penginjilan, KKR, misi, KKR kesembuhan, KKR penginjilan. Kita lebih ke masuk dalam kegerakan rasuli, mendobrak setiap tubuh Kristus yang perlu di-ignite kembali api kebangunan rohani. Tuhan sudah bawa kami dari berbagai kota, desa, provinsi, bangsa, dan kami bersyukur ya karena semua pekerjaan Tuhan, karena setiap ada visi yang Tuhan taruh. Nah, demikian juga kalau saya singgung visi, gereja ini Tuhan sudah beri visi. Saya tahu gereja Rock itu boleh nginduk, boleh otonom ya, Pak, kalau nggak salah ya. Jadi visi yang sudah ditaruh, kalau ada sungguh-sungguh menghidupi, Tuhan pasti kasih provisi, penyediaannya pun diberikan. Nah, jadi ini tadi saya dengar walau belum banyak ngobrol, Pak Jinjin bilang ini hari terakhir di sini, nanti pindah yang lebih bagus itu ya, lebih besar. Puji Tuhan kan, Tuhan berikan apa? Provisi, penyediaan. Tapi jangan sampai penyediaan diberikan, tapi jemaatnya, sorry to say, karena saya pembicara tamu ya, jadi baru saya janjian, belum sempat kenalan, tapi jangan marah ya. Kalau tertemplak perkataan yang keras itu bukan dari saya. Kenapa? Karena saya juga asli Jogja, cuma terdampar di Serpong sudah cukup lama ya, merdoknya masih ada. Ya, saya juga tidak ingin keluar perkataan yang menyakiti hati Anda. Tapi kalau Anda bisa bedakan, itu yang ngomong Roh Kudus kok. Hambanya nggak mungkin begitu. Jadi nanti kalau tertemplak, tertusuk, ya kita ada janjian ya, nanti keluar tetap kita salaman ya, kita makan nasi liwet bareng, gitu ya saudara. Karena ini mengalir dari Roh Kudus. Nah, ini Bu Koni, bangkit berdiri, saya kenalkan. Itu Pak Johan dan ini Pak Hasan ya, supaya kenal semua, dan saya Cahaya Nugraha. Nah, kami datang di Jogja ini karena mensupport pelayanan dari Bundung ya, itu Bible Camp El Rocky Kids yang di Jogja, yang di Camp Joyo. Selama 3 hari kami mengisi 5 sesi ya. Wah, saya suka cita melihat anak-anak kecil gitu ya, bisa dilawat Roh Kudus. Anak kecil bisa ngaku dosa, itu kalau bukan Roh Kudus itu dari mana, saudara? Anak kecil kalau udah salah ya kadang stubborn ya, nggak mau ngaku. Ini satu persatu itu, kita kebetulan karena meliput jadi punya videonya ya. Saya tanya, kamu kenapa menangis? Aku merasakan kasih Yesus. Oh, seperti apa rasanya? Ada damai sejahtera. Terus aku merasa bersalah. Bisa bersalah kenapa? Aku suka bohong sama mami. Saya sampai juga ikut mau nangis. Oh ya sudah. Terus apa kamu janjinya, komitmennya? Saya ingat beberapa nama anak Johan, Stefania, Sena, siapa lagi gitu ya, nikah gitu kan. Mereka bisa komitmen loh. Aku janji nggak mau bikin mama sedih, aku nggak mau bohong, aku nggak mau mencuri barangnya teman. Nah, macam-macam lah saya sampai, wah puji Tuhan ya. Anda lihat tuh saudara, Roh Kudus itu bukan teori. Roh Kudus itu bukan cuma sekedar doktrin yang diperdebatkan oleh gereja demi gereja.
Dan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar miliknya orang-orang dewasa. Anak-anak kecil pun ketika masuk hadirat Tuhan, hatinya haus dan rindu dilawat juga satu persatu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku dosanya kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Apalagi kita yang sudah segede ini, Bapak Saudara. Seringkali kan kita keraskan hatinya. Udahlah, itu khotbahnya nggak enak didengar, bukan untuk kamu. Pas siang aja kamu datang, pembicaranya nggak jelas, terkenal juga enggak gitu kan. Itu harus segera ditangking. Iblis pergi kamu. Dialah mereka yang ku panggil untuk datang mendekat dan ku pilih. Nah, itu keputusan Bapak Saudara nanti. Kemudian setelah Bible Camp, kami melayani ke Salatiga, Bapak Saudara. Jadi dari Jogja ke Salatiga itu kurang lebih 3 jam. Itu ada satu desa, ada 3 desa, desa Ngalelo kalau nggak salah, terus Ngaduman sama Gedong gitu ya. Itu dikumpulin jadi satu di satu gedung. Ternyata saya lihat ini gereja Kristen, gereja Kristen Jawa. Jadi Anda sudah tahu ya, kalau saya mau berbicara Roh Kudus itu ya buat mereka gimana gitu ya. Kalau Kisah para Rasul 19 Roh Kudus makanan apa itu ya? Nasi lipat bukan itu, mungkin kurang lebih begitu ya. Jadi yang undang saya itu udah jantungnya berdekan pot-potan. Waduh, nekat juga. Tapi karena Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi oleh perasaan-perasaan manusia yang hadir, tetap aja dia datang dan melawan. Dan yang heran apa yang saya siapkan itu hilang semua. Kenapa? Karena saya bikin catatannya ada di handphone. Handphonenya ini kalau dibuka butuh wifi. Lah di sana nggak ada internet, wifi-nya juga lemot. Wah ya udah, saya udah yang mana manusia ya ngakui aja ya sudah disiapkan, terus nggak bisa dibuka kan ngeblank saya. Saya bilang udah Roh Kudus aku pasang, pakai aku aja berbicara. Wah mengalir dengan sendirinya. Itu orang-orang Kristen Jawa begitu ya, Bapak Saudara bisa lihat kan, maju ke depan semua dilawat Roh Kudus kayak anak kecil. Pertama kali mengalami namanya kepenuhan Roh Kudus, menerima karunia. Ada yang karunia berbahasa roh, ada yang mungkin terima karunia iman, karunia kesembuhan ya, karena itu tidak bisa dilihat. Tapi kalau dia intim dia baru tahu, oh ada dorongan doain orang sakit dan sembuh. Nah berarti dititipin karunia itu. Tapi yang nyata kan karunia berbahasa roh. Dari yang antipati begitu dapat bingung semua mereka. Saya panggil satu-satu, sini kamu harus beri kesaksian supaya mereka yang belum dapat tidak menuduhmu orang gila, tidak menuduhmu orang kesurupan setan. Beritahu mereka. Wah terjadi lawatan dengan luar biasa. Jadi saya mohon maaf, suara saya benar kurang enak didengar ya. Padahal suara saya itu sebetulnya lebih merdu dari ini. Saya sudah mengecek diri saya itu kemampuan berkhotbah menyampaikan firman itu maksimal 7 sesi. Nah ini sudah yang ke-6 ini. Nanti sore saya ke Jogja, ke Roh Jogja, berarti itu pas. Saya pernah di Batam lebih dari 7, suaranya bilang kita suaranya habis karena non-stop. Waktu itu di sekolah tunasaran di Batam, anak-anak masih pakai baju sekolah itu. Waduh, suaraku udah hilang, mau ngomong apa? Anak-anak kecil masih pakai baju sekolah dikumpulin di aula. Aduh, Roh Kudus, aku sudah bisa apa-apa, langsung saja. Tidak bisa ngomong, akhirnya Roh Kudus beritahu kamu ambil kursi, kamu duduk. Sesuruh mereka datang meluk kamu. Lah, gitu doang, siap. Ya peluk nangis satu-satu, semua nangis itu, semuanya dilawat Roh Kudus satu sekolah itu. Heboh itu, kepala sekolahnya juga heboh. Nah, Bapak Saudara, kita tuh harus punya hati kayak anak kecil gitu. Buang semua skeptismu kalau kita hanya karena curiga atau hanya karena belum mengerti. Jangan Roh Kudus dijadikan bahan perdebatan. Saya setuju dengan Bapak Gembala. Hari-hari ini sangat sedih, hamba-hamba tertentu memakai sosmed untuk ya saling menyerang, saling menilai. Untuk apa? Atas nama kedewasaan roh enggak ada gunanya ya. Lebih baik kan tubuh Yesus bersatu. Ya jadi kalau Bapak Saudara mendengar suara saya ini kurang enak, saya mohon maaf ya karena pecah-pecah itu. Nah, sekarang kembali ke Loving God ya. Saya coba mengalir saja dengan Roh Kudus. Tadi kembali ke Loving God, kita harus terima kasih Allah lebih dulu, kasih Bapa lebih dulu. Tapi kan kenyataannya kalau kita cek kondisi hati kita, kasih itu sudah hilang. Kasih itu nggak kayak dulu kuatnya, strongnya gone. Itu yang harus dipulihkan lebih dulu. Kenapa kasih Bapa yang dulu begitu hebat itu hilang? Adanya beban dosa yang tidak disadari dan yang disadari. Nah celakanya dua-duanya ini tidak pernah dibereskan. Yang kedua adanya beban masalah hidup, kondisi keluarga, ekonomi, pekerjaan, usaha, kondisi anak.
mertua, mantu, pokoknya beban masalah hidup ini menghimpit kita. Nah itu harus diterobos dulu supaya kasih yang dulu dirasakan, yaitu kasih cinta mula-mula kita, dapatnya juga dari Roh Kudus itu sebetulnya kembali menyala. Baru yang namanya loving God tadi bisa excellent. Kalau enggak nanti cuma jadian. Ya wis lah, ya temanya loving God ya ikut aja, tapi sebetulnya enggak breakthrough di hati. Maka ini harus diterobos dulu. Nah tadi saya kesaksian Bapak Saudara, ketika saya mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, menerima kasihnya yang besar di dalam hidup saya, ternyata pertama yang Roh Kudus mau saya bereskan adalah membereskan semua musuh-musuh saya. Nah itu nggak enak, berat, apalagi musuh saya itu adik ipar saya. Dulu saya itu musuhan sama adik ipar saya, karena saya sakit hati dulu. Dia ngomong begini, kok rumahmu ini sama tasnya bosku itu lebih mahal tasnya bosku kok. Lah ya saya otomatis sebagai kakak, omonganmu gak enak belas gitu ya. Walaupun saya nggak marah, tapi hati ini kan membara, jadi musuhan gitu, bertahun-tahun gitu. Kita kayak cing-cingan sentimen gitu, sentimenan, pengen saling buktiin mana yang lebih hebat, mana yang lebih kaya. Itu, tapi sudah ngalami nggak? Kalau belum dalam Tuhan itu kan isinya kayak gitu loh, bencian apa tuh, bentian, iri hati gitu kan. Tapi ketika saya dilawat Roh Kudus, nomor satu, bereskan hubungan dengan dia. Saya sempat bilang, Roh Kudus gimana caranya Tuhan? Tapi kasihmu besar banget, aku mau taat, aku mau. Tapi kasih kemampuan, ini juga masih punya muka Tuhan, tolong. Ya udah, nekat aja tak samperin. Dia juga udah kaget, mau apain koko ini kan musuhan kan? Mau apain ini? Langsung saya peluk aja, Andre, namanya Andi. Koko minta maaf ya, selama ini aku salah sama kamu. Belas, aku cuma ngomong gitu dok, nangis dia, nangis, saling memaafkan. Singkat cerita, rokok beratnya dia dibuang. Mahal, istrinya bingung, anaknya bingung dari dia nih, melanda lagi adiknya dia. Jadi terjadi pertobatan itu dari saya ke adiknya, ke kokonya dia, ke mamanya dilawat semua. Jadi kita satu keluarga dulu tuh, ipar sama kita nggak akur, paling benci. Itu kalau kita mengalami kasihnya, harusnya kasih Yesus di hidup kita tuh sanggup membereskan musuh-musuh kita. Harus bisa dirasakan sama orang-orang sekitar kita, khususnya yang menjadi musuhmu itu. Pasti Roh Kudus akan kejar hatimu. Kalau enggak, kita gimana bisa mengasihi Bapa? To love God dengan ketulusan hati, kita nggak akan bisa. Persembahan kita itu ya nggak bau dupa yang harum di hadapan. Padahal kalau kita mau nyanyi, mau menyembah Tuhan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Tuhan bilang, aku enggak suka, aku enggak bisa terima. Hatimu belum beres. Terus kita bilang, Tuhan ini sudah beres, belum selesaikan dulu. Jadi Bapak Saudara, nanti Bapak Saudara juga perlu membereskan itu. Supaya apa? Bulan Juli ini benar-benar bulan terobosan. Kembali cinta mula-mula membara. Harus terima api cinta mula-mula dikobarkan hanya bisa dilakukan oleh satu pribadi yang akurat, pribadi Roh Kudus. Mau Anda pompa terus dengan pengajaran, dengan doktrin, tidak akan sanggup menerobos sampai ke dalam batin. Kalau Anda tidak percaya, boleh dicoba. Nanti tahun depan kalau kita punya kesempatan, coba kita ketemu lagi, kita uji. Oh bener loh Pak, aku ikut seminar ini, tidak sanggup menerobos kebutuhan hatimu yang harus dibaharui. Yang sanggup melakukannya hanya kuasa api Roh Kudus yang akan membawa di tempat ini dan memberikan kembali nyala api cinta mula. Amin. Nah, sekarang mulai masuk firman Tuhan. Kenapa kok api cinta mula-mula harus dikobarkan? Nah, supaya ujung-ujungnya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Tanpa itu kita akan sanggup. Bahkan mengasihi sesama kita aja kita nggak tulus. Selalu hitung-hitungan dulu pakai sempoa kan. Tek, yang ke atas 10, yang ini 2, gitu kan, kurang lebih. Aku mau mengasihi kamu lah, kamu udah ngasih aku apa? Kalau kamu datang sama aku kalau ada butuhnya aja kok. Hitung-hitungan terus itu. Gak akan pernah bisa. Ya, mari kita segera buka
kacamata dulu, matanya sudah nggak kelihatan. Kita buka dari Wahyu pasal yang karena nggak persiapan Bapak Saudara ya. Sudah sabar. Wahyu pasal kedua. Ayat ke-1 sampai ke-7. Yang sudah ketemu katakan loving God. Dan saya sebut semua bagian diri, kita hormati firman Tuhan, kita baca bergantian ya. Saya kalau udah ketemu ayatnya juga tenang. Kalau dari tadi saya gelisah, nah, terus khotbah ngomong apa? Nah, ini sudah diberitahu Roh Kudus, jadi tenang. Kepada jemaat di Efesus, saya baca dulu nanti bergantian ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kesumpahanmu maupun keturunanmu. Aku tahu bahwa engkau berkata sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang hidup di generasi rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun dia tidak akan mencoba, karena engkau telah menerapkan kasih yang biasa. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan yang ikut-ikut melawan yang juga kebencian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Silakan dulu, saudara. Musiknya agak kencengin kita. Makasih. Ya, sambil multimedia dikeluarkan kembali ke ayat yang ke-1 ya. Saya lebih lihat ini aja. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah, ini jadi gini. Kitab Wahyu itu adalah kitab nubuatan yang mau nggak mau soon or later segera digenapi. Ada 7 tipe jemaat di akhir zaman. Salah satunya adalah tipe jemaat di Efesus. Efesus itu adalah tipe jemaat yang sudah tidak bisa to love God. Loving God mereka sudah tidak bisa. Nanti akan dijelaskan ya. Ini jemaat yang kehilangan cinta mula-mula. Dulu pernah dapat. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjumpaan pribadi, lepas pribadi, dia dapat itu yang namanya Roh Kudus membakar hatinya, rasanya berkobar-kobar, pengen bersaksi. Wes kowe melu aku ning gereja. Wes to aku ki mbiyen yo kowe masalah urip kowe iki. Udah ikut aku ayo. Biar kamu alami aku yang aku alami, biar kamu juga alami. Minimal kayak gitu tuh, walaupun belum bisa khotbah, bersaksinya nggak bagus, pengen ngajak temen. Nah itu tuh cinta yang kayak gitu tuh, api yang kayak gitu tuh. Kalau udah padam, Anda nggak akan bisa loving God. Nah ini yang dialami oleh jemaat di Efesus yang kehilangan cinta mula-mula. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Lanjut. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Kurang lebih ini maksudnya. Ini jemaat ini tipe jemaat yang kalau dicari sesolo ini nggak ada yang kayak gini. Ini jemaat luar biasa. Tuhan bilang apa? Pekerjaanmu itu bagus. Aku ngerti jeripayamu begini, ketekunanmu dalam pelayanan begini. Aku tahu. Bahkan kamu nggak sabar kalau ada orang yang jahat, kalau ada yang mencobai mereka, bahkan ngaku-ngaku rasul. Aku ngerti kamu tuh selalu berdiri di depan, ngomong kebenaran. Lanjut. Ini kan dipuji Tuhan kan? Coba dicek. Kalau Pan Sising punya jemaat yang kayak ayat 2 tadi, wah seneng banget Pan Sising. Nggak usah didorong-dorong, ditarik-tarik,
langsung WA Pak Susin, Pak Bagem, Pak aku rindu ya Pak, pengen jadi singer paket. Terus monggo silakan Pak, boleh nggak Pak audisi BL Pak? Rasanya Tuhan tuh kasih saya keinginan untuk melayani. Wah, tapi yang kenyataannya nggak kayak gitu kan. Jadi ini gereja Efesus ini nyari di Solo nggak ketemu. Perfect ini, jemaatnya keren-keren banget. Berdiri teguh di hadap kebenaran. Tentang kebenaran, jangan coba-coba menyusup di gereja itu, biar bisa sama jemaatnya. Tapi, masih ada lagi ternyata ya, engkau tetap sabar dan menderita. Walah ini nih, jemaat sekarang di hari zaman kan apa kabar? Sabar menderita, yang bener ya kan. Kita kena masalah dikit aja, besok pasti nggak nyari. Loh, Bu Broto, sudah sebulan nggak kelihatan di gereja, kenapa? Mas Pak, aku kepahitan Pak, ngomongannya si ibu itu loh Pak, pahit banget ya, males aku udah Pak, aku nggak ke gereja dulu. Sabar dan menderita, siap demi nama Yesus, tidak mengenal lelah. Coba, kita mah nggak ada apa-apanya sama tipe jemaat di sini kan? Tapi apa yang terjadi ayat 4? Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lah, habis dipuji kok dicela? Cuma gara-gara Tuhan merasakan kasihmu yang semula yang aku dulu berikan kepadamu itu kemana? Kau biarkan api suciku padam di dalam batinmu, di dalam hatimu. Kenapa? Apakah kasihku kurang cukup bagimu? Selanjutnya, sebab itu ingatlah. Kalau saya nanti tiba-tiba teriak, jangan kaget saudara, kan udah janjian kan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kenapa kok banyak ngamuk? Enggak, ada tanda seru. Kalau baca firman Tuhan ya diikuti Mbak Suruh, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya baca begini kan aneh. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tidur, pulang, gak dapat apa-apa. Firman Tuhan itu tidak boleh satu titik iota pun dikurangi, ditambahi, harus apa adanya. Kalau Tuhan bilang ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, serius, berarti Tuhan serius. Terus bilang apa Tuhan? Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa tuh? Nah, nanti Roh Kudus akan ingatkan. Puji Tuhan kalau beberapa jemaat sudah langsung eling, ingat. Oh iya ya ampun. Wah iya ya, udah bertahun-tahun aku nggak lakukan. Wah ini basic sekali, ya ampun Tuhan, ampuni aku. Puji Tuhan. Tapi kalau belum tahu nanti diberitahu. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki diamu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Coba kembali ke ayat 4. Hanya cuma gara-gara kehilangan cinta mula-mula yang dulu pernah Bapak Ibu rasakan, Tuhan bilang apa? Aku mencela engkau. Nah kalau kata mencela, ini ada orang yang saya pernah ketemu diskusi ringan ya, tapi tiba-tiba dia kayak ngeyel gitu, ya sudah, saya suruh renungkan aja. Sudah, kan cuma dicela, ini kan bukan dosa kalimat. Terus saya jawabnya gampang, kalau bukan dosa kamu baca lagi tuh. Ini Tuhan serius loh bilang, ingatlah betapa dalamnya. Enggak bilang, ingat kamu tak cela ya karena kurang sedikit sempurna aja, enggak. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kehilangan cinta mula-mula itu kejatuhan dosa yang amat sangat dalam. Jadi bagaimana Pak? Nah, Tuhan bilang, bertobatlah. Berarti dosa. Terus orangnya diam. Nah, kamu renungkan aja, gak usah dibaca masalah. Firman Tuhan, kalau kamu mau edit sendiri buat dirimu, gak apa-apa. Urusanmu nanti sama Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang, kalau jika tidak demikian, artinya nek kamu ngeyel gak mau bertobat, aku akan datang kepadamu di masa anugerah yang terbatas. Hati-hati. Kita tuh kan hidup di masa anugerah, dan tiap orang beda-beda masa anugerahnya. Ada dua arti masa anugerah. Masa anugerah dalam arti menunggu kapan Yesus datang kedua kali, bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, tapi datang sebagai hakim yang akan menghakimi masing-masing Anda dan saya seturut perbuatan kita masing-masing. Atau masa anugerah yang artinya jam kehidupanmu. Tik, 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 tik. Hati-hati, jangan merasa Pak, aku masih umur 28 Pak. Pak, aku 38 Pak. Saya ketobat itu yang 48, 58, 68 itu loh Pak. Hati-hati. Ada orang yang bulu tangkis mewah, ada yang baru sepeda dipanggil pula,
Ada yang baru makan tersedak dipanggil pulang. Hati-hati. Ini hati-hati. Maka Tuhan bilang, Pak, jika tidak demikian aku datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Apa tobat artinya kaki dian? Nanti di rumah diselidiki di Wahyu pasal 1 dan 2. Kaki dian itu apa? Tipe jemaat yang digambarkan di kitab Wahyu. Kalau tidak ada kaki dian itu diambil dari tempatnya, berarti nggak ada lagi gereja Efesus di hadirat Tuhan. Berarti tidak ada lagi jemaat tipe Efesus di hadirat Tuhan. Berarti kesimpulannya kita akan terhilang dari hadirat Tuhan. Anda mau terus lakukan ibadahmu, itu semua dikatakan ibadah yang mengalir dari roh agama, ritual agama. Tuhan akan bilang seperti itu. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulutnya, memuji aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada. Tuhan sakit banget itu. Sakit sekali badan. Maka Tuhan bilang apa? Bertobatlah. Selanjutnya, yang ini saya tidak jelaskan. Saya fokus ke cinta mula-mula. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Dan dari tadi Roh Kudus sudah ngomong terus tuh. Kita harus buka telinga kita nih, karena sudah ditegur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat. Barang siapa menang, diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Kalau kalah, ya berarti nggak cuma nggak diberi makan, boro-boro, jangan-jangan nggak nyampe ke Firdaus. Loh, kok Bapak gitu? Artinya saya kehilangan keselamatan, Pak. Loh, kami yakin sekali selamat tempat selamat. Loh, saya juga yakin. Iman karena selamat karena iman. Loh, saya juga yakin. Siapa bilang nggak yakin? Tapi sungguhkah Anda cek hidupmu? Kalau ditanya, ketemu Pak Sinsin, halo Pak Agus, Bapak terakhir ingat nggak kapan percaya Yesus sungguh-sungguh dan lahir baru? Pak, lahir baru apa ya? Kamu sejak jadi orang percaya itu, atau nggak ada meterai Roh Kudus hinggap di hidupmu, tinggal di hidupmu? Benih ilahi yang diberikan dalam hidupmu itu sudah memampukan kamu untuk menang terhadap dosa. 1 Yohanes 2:9 kalau bisa dimunculkan. Sudah ada benih ilahi di dalam hatimu. Jadi harusnya kamu sudah nggak bisa lagi tinggal dalam dosa. Pak, saya masih merokok, Pak. Udah lama, tak pikir kamu sembuh. Udah 10 tahun, Pak. Saya nggak tahu. Walah, kamu gimana? Pak, suami saya ini, Pak, masih suka ke tempat plus-plus dulu, Pak. Kalau ketahuan malah marah, Pak. Kok ibu bisa tahu dari kartu kreditnya, Pak? Kalau ini saya suka cek dulu. Kok tempat-tempat yang nggak perlu dikunjungi ya. Makanya manggil bawa pijet di rumah kan lebih baik, Pak, lebih sehat. Lu katanya sudah lahir baru. Nah, saya juga nggak tahu. Nah, ini. Oh, saya salah ayatnya. Tim saya kalau bisa tolong dibantu carikan. Orang yang lahir dari Allah sudah ada benih ilahi dalam hatinya, sehingga dia sudah tidak bisa lagi berbuat dosa lagi. Itu ayatnya. Keliru. 2 ketiga ya, makasih Pak Sinsi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Bapak saudara, orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh dan sudah lahir baru, nih, setiap orang yang lahir dari Allah, detik percaya Tuhan Yesus, kita tuh mengalami lahir baru, lahir dari Allah. Tidak berbuat dosa lagi, sebab sudah ada benih ilahi di dalam dia. Nggak mungkin tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Coba dicek. Oh, pantesan Pak, aku tuh nggak bisa ngerasain cinta yang membara sama Tuhan. Aku masih terikat dosa. Tapi yang kritis akan menegur saya begini. Lupa, emang orang kalau sudah lahir baru nggak bisa jatuh dalam dosa? Saya akan jawab, bisa. Karena berbeda, jatuh dalam dosa sama tinggal dalam dosa, menikmati dosa, hidup dalam dosa, bertahun-tahun nggak pernah berubah, nggak pernah merasa salah, nggak ada perasaan mendukakan hati Tuhan. Ini tipe jemaat yang belum lahir baru. Coba dicek. Terus disuruh loving God, impossible. Tapi kalau tipe yang jemaat percaya Tuhan Yesus dengan segenap hati, sungguh hati, dan sudah lahir baru, ya dia bisa jatuh dalam dosa, bukan tinggal dalam dosa, jatuh dalam dosa. Kayak Rasul Paulus di Perjanjian Baru, dia bilang apa? Aku ini manusia celaka, aku ini tinggal di tubuh dosa.
Artinya ya dia bisa jatuh, tapi kan dia bangkit lagi. Bahkan dia berani berkata, dari semuanya ini akulah orang yang paling berdosa. Keren banget. Kita punya dosa 10, dipanggil Pak Cicing, maju ke depan, saya mau doakan. Bereskan sama Tuhan. Paling 9, paling top diberesin. Yang ke-10 disembunyiin. Padahal mata Tuhan melihat, telinganya mendengar. Kenapa enggak kamu beresin itu? Memang yang di rumah kurang. Kamu udah dikasih 1 yang di rumah tuh kamu sanyi kurang. Kamu tahu di apartemen sana ada 1, di rumah sana ada 1. Kamu kira mataku tak kurang tajam melihatmu? Tak beri waktu kamu kesempatan untuk bertobat, kamu terus mempermainkan masa anugerah. Hati-hati bos. Karena kita nggak pernah tahu. Jangan mencobai Tuhan Allah. Kalau ini masa anugerah dalam masa kesabaran Allah, harusnya kamu siap. Tapi kalau masa anugerahnya sudah selesai, Anda mau berteriak sekencang apapun, ada jurang yang tak terseberang. Sudah nggak bisa. Di perjanjian lama, Daud kurang apa? Orang yang melekat sama Tuhan, Tuhan sampai bilang, aku berkenan kepada hambaku Daud ini. Hatinya melekat sama Tuhan, pernah nggak jatuh dalam dosa? Pernah. Jatuhnya besar atau kecil? Bodoh banget. Kenapa? Gara-gara nganggur. Berdiri baik soto Allah melihat perempuan mandi. Perempuan mandi diintip ya. Pasti jatuh lah, siapapun laki-lakinya kan. Akhirnya merencanakan kejahatan. Perzinahan dengan Batseba. Suaminya Batseba diutus perang, si Uria ditaruh di depan biar mati. Wah, itu jahat banget. Tapi kan Tuhan menegur Daud lewat Nabi Natan. Diberi karunia pengetahuan dalam Nabi Natan bisa beritahu dosanya dibaca yang begitu jelas. Untung nggak ngeyel. Memilih bertobat, hancur hati di hadapan Tuhan. Tuhan tetap pakai Daud dengan luar biasa kan? Itu disebut jatuh dalam dosa. Tapi kalau Anda sudah dengar firman yang menempa hatimu berkali-kali dan coba dikeraskan dengan lebih percaya mendengarkan Bapak pendusta yaitu iblis yang memberitahu saat ini, itu khotbahnya kan dari dulu gitu. Ingat, ini kan cuma dari Tangerang. Yang dulu manggil dari Nigeria itu kan juga nemplak kamu toh. Nggak apa-apa, nikmati dulu dosa. Nanti kalau sudah tua baru bertobat. Hati-hati. Hati-hati. Kalau kesempatan bertobat nggak ada, ya wis. Ya, jadi sudah tahu ya Bapak Saudara. Coba cek Bapak Saudara. Saat ini posisimu yang mana nih? Orang percaya sudah lahir baru. Karena Pak Cicing nggak bisa mendeteksi, Anda yang bisa mendeteksi. Atau ya cuma percaya, datang gereja, lahir baru pun belum. Ya kalau belum lahir baru ya nggak ada Roh Kudus di hidupmu, makanya nggak heran. Tinggal terus dalam dosa itu sulit untuk dilepaskan. Sekali ditengking keluar, besok balik lagi. Pendetanya sampai bosan. Walah, kowe menang. Belum lahir baru Pak. Kasihan pendetanya. Belum lahir baru, sudah lahir baru. Hancur hati, nggak usah ditengking. Saya udah paham Pak kesalahanku. Saya ngomong. Ada benih ilahi. Orang benar itu begini. Kalau dia jatuh 7 kali, dia akan bangkit kembali. Kamu salah berapa saya lupa ya. Orang jatuh tuh kalau orang benar tuh kalau jatuh Tuhan akan mengangkatnya supaya tidak sampai tergeletak. Makanya orang yang ngaku percaya Tuhan lahir baru nggak mungkin tinggal dalam dosa. Menikmati dosa bertahun-tahun nggak beres-beres, nggak beres pornografimu, nggak beres perzinahanmu, nggak beres perselingkuhanmu, nggak beres semua dosa yang Anda sudah tahu. Yang Roh Kudus sudah beritahu di hatimu nggak pernah mau beresin, Anda sedang bermain api. Ya. Nah sekarang kembali ke Wahyu pasal 2 tadi tentang orang yang kehilangan cinta mula-mula. Ayat kelima, Wahyu 2 ayat kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya kamu telah jatuh. Bertobatlah, lakukan kembali semula apa yang dulu engkau lakukan. Jika kamu nggak mau, goodbye, nggak akan ada lagi tipe jemaat yang kayak kamu ini. Keras sekali Tuhan yang menegur. Tuhan nggak akan terkesima sama apa yang dilihat oleh mata manusia. Kita boleh dapat penghormatan dan pengakuan dari teman-teman tetangga-tetangga kita bilang, wah keren lo gereja itu ya, wah program-programnya ciami. Padahal Tuhan bilang, lihat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Bertobatlah. Nah ini lebih penting kan kita mendengar apa yang Roh beritahu. Kalau orang itu nggak bisa lihat sampai dalam ya dia muji, masuk ketemu kita langsung negor ya pasti, wah itu
hebat ya kamu ya. Padahal kita yang tahu gimana hebat sih. Hatiku nih lo merana. Udah, I cannot feel God's love anymore. Tidak bisa aku rasakan kayak dulu. Ya karena ada beban dosa, beban masalah hidup yang tidak pernah dibereskan gitu. Bertahun-tahun rasa luka di hatimu, rasa kecewa, kekhawatiran. Tinggal tunggu waktu untuk kecewa dan tinggalkan Tuhan. Jadi harus bagaimana kalau Tuhan bilang, segera lakukan apa yang dulu kau lakukan. Lakukanlah lagi apa yang semula kau lakukan. Ada yang tahu? Jadi harus melakukan apa? Ada yang tahu? Kembali melakukan apa yang dulu dilakukan saat terima cinta mula-mula itu. Apa yang Roh Kudus taruh di hatimu pada saat itu? Tiba-tiba ada kerinduan untuk baca Alkitab. It's very basic. Tiba-tiba ada kerinduan untuk berdoa, memuji menyembah Tuhan, berdoa syafaat. Kalau Anda lebih intim lagi nanti Tuhan bisa kasih apa peperangan roh. Kalau Anda sudah diberi karunia bahasa roh, Anda akan pakai karunia bahasa roh itu untuk melakukan peperangan dan untuk terus membuat manusia Anda makin kuat. Tapi saya bahas yang basic dulu lah. Tapi sebelum saya bahas, saya mau minta kejujuran ke besar. Pak Sinsin ini saya mohon jangan nengok ke belakang takutnya jemaatnya. Wah, dia Pak Sinsin gak enak. Pak Sinsin sudah sepakat lihatnya ke depan. Gak perlu malu, saya juga gak akan melapori. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa Bapak Saudara tempat ini yang masih punya kedisiplinan yang mengalir dari cinta pada Tuhan Yesus? Anda punya jam keintiman saat teduh setiap hari minimal 1 jam, please angkat tangan. Jujur, setiap hari 1 jam aja, please. Tuhan kasih Tuhan, jujur semua, it's good for you. Maka Tuhan bilang, berbahagialah orang yang kupanggil untuk datang mendekat hadiratku. Anda yang dipilih, Anda semua nanti akan dipulihkan Tuhan. Kalau mau, kalau tidak mau Pak, ya tidak apa-apa, kan saya cuma hamba. Ya kan, Roh Kudus hanya pakai mulut saya dan hati saya. Saya bisa saja enggak menyampaikan ini. Saya bisa saja ngeyel, Tuhan, aku ini cuma tamu. Mau mending aku nyampein khotbah yang menurutku bagus biar Pak Sincin seneng. Jemaat happy kan besok saya diundang lagi. Kamu tuh hambaku, apa kamu mau jadi dirimu? Wah celaka, saya nggak mau. Kalau Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Kalau Tuhan jadi musuhmu, siapa yang menolong kamu? Saya tuh sudah kontrak hidup sama Tuhan, jadikan aku tawanan Roh Kudus. Berani kalau saudara ngomong seperti itu? Serahkan semua hidup, semua cita-citamu kepada Tuhan. Mau? Ya, jadi saya khotbahnya ini sudah mengalir terus. Bapak saudara pasti akan tertusuk di iris-iris, saya ngerti. Tapi saya nggak akan mau minta maaf kecuali khotbahnya selesai saya baru minta maaf. Karena itu yang minta maaf saya. Kalau lagi ngomong begini, ini Roh Kudus yang sedang ngomong. Jadi pilihlah bertobat daripada menunda. Jadi harus bagaimana? Kembali ke saat teduh pribadimu dengan intim. Wah, Pak, itu zaman sekolah minggu. Ya makanya malu toh. Oh, harus diingetin lagi. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Pilih jam saat teduh yang gak ada gangguannya. Ibu-ibu pasti punya jam tertentu kan. Wah lah anakku masih kecil, ya udah dibubuhin dulu. Terus cari kamar yang kalau Anda saat teduh anaknya gak terganggu, Anda gak terganggu. Pak, kamarnya cuma 2, 1 buat anak, 1 buat suami. Nah, suaminya, kalau siang dia tuh masih kerja di rumah, ya sudah cek dapur ada enggak? Dapur ada Pak, 1 jam bisa nggak dapur dikasih? Ya nggak ada, ini apa bisa lah diatur. Ya kan, kamar mandi juga bisa. Hati yang penting, komitmen 1 jam tiap hari. Terus ngapain? Kalau masuk saat teduh itu mau menyapa hadirat Tuhan, jangan bawa dengan segudang permintaan. Baru masuk langsung Tuhan. Kamu tahu kan usia hatiku tuh, suamiku tuh Tuhan, dia tuh begini. Terus mertuaku Tuhan, waduh tahu kamu tuh dia begini. Itu bukan saat teduh. Saat teduh itu begitu masuk, harus segala bebanmu, komit Tuhan. Apa kabar? Aku menyapamu, kekasih jiwa. Aku kaku Pak, aku sama bojoku ora pernah kayak ngono, latihan. Saya sampai hari ini kalau saat teduh, saya cuma bilang begini, Pak, ini cahaya. Saya nangis. Saya bisa merasakan langsung dia hadir. Nangis. Karena intim lah. Kalau sekarang di depan Anda ditonton ya saya sulit nangis.
Tapi kalau saya sendirian saya nangis, sungguhan Bapak. Saya nggak akan bohong. Saya nangis kayak anak kecil gitu, Tuhan. Saya panggilnya Papa ya. Kalau Anda mau panggil apa ya boleh lah, mau Tuhan, mau Bapa di surga, mau Tuhan Yesus. Saya merasa dekat gitu loh. Saya bilang, Pak, kayak kalau saya manggil Papa saya sendiri, Pak. Saya sama Papa kandung saya sendiri nggak sedekat saya sama Papa karena jarang berpelukan ya. Dari kecil nggak dibiasakan jadi ada kaku, sayang sih, cuma jarang hak gitu. Tapi kalau sama Bapak di surga saya diajari untuk intim, rasakan dekat. Jadi saya bilang, Pak, ini cahaya. Aku bersyukur Papa hadir di hidupku ini ketika aku dalam keadaan berdosa, Pak. Kasih ya, Pak. Kalau aku ingat karya salibmu tuh, aku tuh heran. Kamu tuh satu begitu besar kasihmu untuk hanya menyelamatkan orang seperti aku. Aku tuh harusnya udah binasa, Pak. Tapi kau cari dan kau temukan aku ketika aku sudah harusnya dilempar dan tidak berguna ini. Saya bilang, Pak, makasih buat karya salibmu. Mengingat semua pengorbananmu itu aku tidak habis untuk mengucap syukur, berterima kasih karya salib yang hebat itu. Makasih ya Pak buat kepalamu yang begitu mulia, tapi kok mau dikasih mahkota duri. Harusnya buat aku juga harus menguduskan pikiranku yang suka porno, yang suka jorok ini Pak. Bantu aku untuk menang Pak. Loh, saya dulu juga laki-laki normal Pak Saudara. Jangan dipikir malaikat, ini laki-laki normal dulu, pendosa yang banyak seperti Anda semua. Bedanya mau komit sungguh-sungguh bertobat atau enggak, itu aja. Dulu saya juga korban pornografi, saat berkabar sih di porno saya segini banyak. Saya nggak malu mengakui. Begitu saya bertobat, saya ngampuni apa yang menjadi musuh saya. Semua dosa saya dibereskan sama Roh Kudus. Saya bilang, kamu mau bereskan hidup? Mau. Kumpulin segini banyaknya, cari tong, bakar semua. Nah sekarang saya tahu nih laki-laki ini godanya bukan CD lagi dari handphonenya. Pornografi itu sekarang udah keren kan, dari Twitter, YouTube, Anda bisa akses di mana saja. Punya nggak komitmen untuk kuduskan pikiran dan mata kita itu jendela hati ini? Setelah saya bereskan, saya pikir menang. Enggak Bapak Saudara, peperangan terus, makanya kalau saat teduhmu bolong-bolong, dah pasti jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Mau sampai kapan hidup ikut Tuhan kok kayak gini? Buang pencetus dosamu itu, dosa yang tersembunyi, akui, sesali, sadari, semua pencetusnya dibuang di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah saya buang Pak, tapi yang di otak ini, kan kita dibarui nggak tiba-tiba jadi manusia baru, nggak ingat ketemu Pak Suci, Pak saya, dulu siapa Pak? Hari ini Pak, nama saya Waluyo, kaget, orang gila ini. Dibarui itu bukan berarti kita jadi manusia baru nggak kenal diri, berproses pelan demi pelan. Saya itu membereskan otak ini yang di bawah sadar isinya cuman yang pono-pono itu tidak mudah. Tapi karena saya bertekad, Tuhan tolong aku bersihkan dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Clear. Enak dalam Anda. Nah Anda juga bisa praktekkan itu. Pak, nggak kayak Bapak, aku nggak suka pornografi Pak. Aku langsung praktek, suruh banyak. Bapak mau, loh malah diajak kan. Ya kan? Loh Bapak mau yang mana? Shiatsu plus? Bali plus, Swedia plus, itu kan 8 pendosa kan. Bertobat Bapak Saudara, betul itu sangat mendukakan hatinya. Anda tidak akan pernah bisa mencintai Tuhanmu karena Anda persembahannya itu tidak kudus. Tapi kalau saat teduh, Anda akan dibereskan. Tuhan tolong aku, bersihkan aku dengan darah kudus, darah Tuhan Yesus. Bersihkan, apa dosamu aku semua. Ucapan syukur terus. Kalau saya tuh 1 jam itu bisa lewat Bapak Saudara. Kenapa? Karena 7 luka Kristus itu saya perkatakan semua. Terima kasih buat tangan Papa yang terpaku di kayu salib, tangan yang kau pakai untuk membangkitkan Lazarus, tangan yang kau pakai untuk mencelupkan yang buta, harus terpaku di kayu salib hanya untuk gantikan aku yang berdosa ini Pak. Aku janji tanganku akan ku pakai untuk menjadi saluran kasih dan kuasa-Mu. Pakai aku Pak, aku ingin hidup bahagia. Itu baru 2, kepala, mahkota, tangan, belum lambung, belum kaki, belum punggung dicampur 39 kali, belum muka yang bonyok, nggak lagi seperti muka manusia. Anda tahu di Yesaya pasal berapa itu? Mukanya tidak lagi serupa dengan manusia, hancur, dikepuk, diludahi. Masakan Anda masih tega untuk terus hidup kompromi dengan dosa-dosamu itu? Bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi alam? Gak akan mungkin. Maka kalau saat teduh itu harus sungguh-sungguh mensyukuri karya salib Yesus. Anda tahu yang terjadi di kayu salib itu apa? Sebuah pertukaran. Penebusan itu pertukaran.
Karena Yesus itu Allah yang maha adil, juga Allah yang maha kasih. Terjadi satu konflik di batinnya Allah. Dia pengen mengasihimu, tetapi karena kamu berdosa, keadilan Allah harus dipuaskan juga murkanya. Anda mengerti nggak ini? Allah itu juga konflik di hatinya, pengen menjangkaumu, tapi murkanya atas dosamu harus ada yang tanggung. Karena mengasihimu tidak mungkin ditanggungan ke kamu, maka dia yang mengganti kamu di kayu salib. Sehingga Bapa melihat anaknya pun dipalingkan wajahnya, sehingga anak pun berseru, Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Anda ngerti nggak nih prinsip pertukaran ini? Supaya Anda tuh dikuduskan, disucikan, supaya dari hatimu tuh bisa mengasihi Tuhan dari hati yang bersih dan kudus. Seperti itu Bapak Saudara. Terus ngapain lagi saat teduh? Setelah ucapan syukur, terima kasih, jangan buru-buru saat teduh itu menikmati betul kasihnya. Lah Anda kan punya banyak pilihan lagu yang seneng, ya nyanyi aja. Apa saja yang Roh taruh di hatimu. Ku ingin selalu bersekutu dengan hadiratmu. Pak, aku gak bisa main musik, setelan tip dari handphonemu kan banyak. Ya Pak, tapi lagi enak-enak menyembah, tiba-tiba Sobi COD, saya sudah di-skip dulu. Tuhan tuh juga selera humornya ada, nggak apa-apa. Saya juga begitu Bapak Saudara. Kalau nggak gitaran sendiri ya pakai lagu di YouTube. Setelah memuji menyembah Tuhan, dia tuh paling senang dipuji dan ditinggikan. Anda menyembah dia senang, apalagi yang mengalir dari hati yang bertobat. Dari awal sudah ngomong, aku mau jadi, aku mau sungguh-sungguh, bantu aku Pak. Tak beresin itu yang tak taruh di apartemen bojoku, nggak tahu udah bertahun-tahun, tak beresin Pak. Beres. Dosa laki-laki merusak banyak rumah tangga, istri terluka, anak gambar diri rusak. Berikan dirimu dan bertobatlah sungguh-sungguh, karena hidup ini sangat singkat Bapak Saudara. Terus setelah itu apa? Mulai buka Alkitab, baca firman, komit 1 hari 1 pasal dulu kalau yang nggak terbiasa punya kedisiplinan baca firman. Mulai dari perjanjian baru dari Matius. Kalau Anda ngikuti urutan ini, jangan heran, dulu baca firman tuh ngantuk, malas, sekarang jadi kok pengen terus rindu, haus ya. Baca pasal 5, hal kekhawatiran. Biasanya baca nggak dapat apa-apa, kali ini kok kekhawatiran kok hilang ya? Aku memang lagi khawatir nih, lagi masa susah begini, pandemi ini, dipecat bojoku, bisnisnya turun, khawatir banget loh, kok kali ini kok jadi rema ya? Jangan kamu khawatir, burung di udara aku pelihara, lihat bunga di padang dihiasi sama Tuhan. Aku jadi nggak khawatir lagi nih. Itu rema Bapak Saudara. Kenapa rema? Ya karena Anda sudah beres hati dan mencari wajah Tuhan di hadirat Tuhan. Baca firman itu tiba-tiba logos itu Alkitab yang tertulis. Lalu Roh Kudus mengembusi untuk kebutuhan makanan rohani di dalam hatimu, berubah jadi rema. Jadi rema itu begini gambarnya. The spoken word by Holy Spirit. Perkataan yang dihembusi Roh Kudus untuk kebutuhanmu, day by day, it's rema namanya. Kalau Anda hanya cari logos, itu pun buru-buru cuman kayak sebuah ritual agamawi, ya sudah enak lah kayaknya, daripada tegur Pak Susi, sudah baca firman belum? Sudah, gimana buktinya? Ini. Jangan, karena cinta. Nanti Anda dapat rema. Nah, rema itu kekayaan. Nanti Anda tiba-tiba menghadapi masalah itu kuat, ketemu anak, lebih sabar, bisa mengasihi, ketemu suami yang lagi juga diproses Tuhan, ya sudah kok percaya, sampai suaminya mah kasih kesempatan mah, ya udah, oke kok aku percaya, langsung peluk aja, nggak usah dengerin omongan setan, suamimu ngono kuwi besok ya ngono meneh, tangking dalam nama Yesus, karena Anda sudah masuk hadirat Tuhan. Doamu itu penuh dengan kuasa. Anda boleh praktekkan, Anda bisa berseru kepada surga, tapi jangan terlalu keras, kasihan suaminya diajar Tuhan. Betul. Ada yang istrinya ini betul-betul sudah ngerti prinsip mencari hadirat Tuhan. Ketika dia nggak tahu, dia bilang begini, Tuhan, hajar suamiku biar dia bertobat. Dikasih satu pulang ke istri mudanya, istri tuanya udah begini. Nah istrinya kan repot, aduh kok suami gue dirawat tapi kondisi sakit loh. Bilang aja, Tuhan sentil, ya bertobat ya Tuhan. Juga masih butuh dia buat aku sama anak-anak gitu. Hati-hati loh, doamu itu berkuasa. Nah ibu-ibu nih dan semuanya,
Kembali ke prinsip ini. Nanti Anda rasakan, wow, hadirat Tuhan nanti, wow, segala-galanya. Lupa saat teduh ada sesuatu yang hilang di hatimu. Apa yang hilangnya apa ya? Oh iya, lupa saat teduh. Itu loh, lakukan kembali apa yang dulu semula kau lakukan. Saat teduh, very simple. Ini basic aja yang saya ajarkan ya. Tadi ya sudah ada seorang ibu yang doa syafaat. Kalau Anda makin intim, makin inline, gak buru-buru dalam saat teduh, nanti tiba Roh Kudus beritahu gini, kamu ingat si Nancy itu sedang bergumul juga seperti yang kamu alami kan? Kamu sekarang sudah punya kekuatan ya, dan sudah mulai melihat tanganku bekerja kan dalam kehidupan rumah tanggamu. Bantu dia, doakan dia. Ya udah, berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berdoa buat Nancy. Tuhan, berikan air matamu untuk orang lain. Tuhan, jamah Nancy juga, jamah si Yuli, jamah si Siti, Fatimah, siapapun. Makanya saya tuh nggak bisa kurang dari 1 jam. Karena muncul nama. Lah kadang saya bilang gini, Tuhan boleh stop dulu nggak, kok banyak banget. Dibuat satu-satu lah, kapan istirahatnya kan? Nah, Tuhan juga punya selera humor. Ya sudah. Betul loh, saya tuh harus intim. Dia Bapamu di surga, kita anak. Ya harus intim, ngobrol dari hati ke hati. Kalau udah kayak gitu, setan mana yang berani dekat? Malaikat yang menjaga itu begitu banyak. Amin. Nanti kalau sudah bisa berdoa syafaat, dilatih peperangan rohani, lebih keren lagi. Nah, saya tutup dengan apa sih ciri-ciri orang yang kehilangan cinta mula-mula? Apa ciri-ciri orang yang gejala hatinya itu yang memang sudah hilang dari cinta mula-mulanya? Bentar Bapak ya, ini catatan saya, ini sudah ketemu. Ada 5 tanda gejala hati seseorang yang kehilangan cinta mula-mula kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah, tadi sudah saya bahas, menurunnya saat teduh pribadi Anda dengan Tuhan Yesus. Apakah Anda mencintai Tuhan Yesus hari ini sama seperti Anda mencintai Tuhan Yesus seperti dulu Anda saat berjumpa pertama dengannya? Apakah Anda sudah menganggap saat teduh itu sudah tidak penting lagi bagi hidupmu? Itu ciri yang pertama, orang yang kehilangan cinta mula-mula. Ciri yang kedua apa? Menurunnya kepuasan pribadi Anda dalam Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tetap menjadi sumber sukacitamu dalam menghadapi pergumulan beban masalah hidupmu? Atau Anda dengan mudah, kalau ada orang bilang, lah makane, ini gereja wae, wis kemelu aku lho. Nek ujung ngono wong pinter. Bisa ya, boleh sebelah iki lho, delok. Ini numpak motor saya sudah ganti Livinawi. Pergi ke sono hati-hati. Setan bisa kasih berkat, bisa. Pakai tumbal, naik. Tumbanya adalah kesehatan anak-anak. Tuhan akan membalaskan setiap kejahatan hatimu hingga keturunan yang ketiga dan keempat. Jangan pernah mendukakan hati Tuhan, menduakan hati Tuhan. Bahaya. Tuhan itu murka banget sama bangsa Israel. Sampai gelombang pertama itu yang masuk tanah Kanaan, 40 tahun mengembara di padang gurun, hanya ada berapa orang yang bisa masuk tanah Kanaan? Gelombang pertama 2 orang. Siapa itu? Pak Gembala kita dan Pak Kaleb dan Pak, untuk orangnya nggak ada di sini ya. Tapi kan bagus ya Pak Kaleb masuk tanah Kanaan toh, maka jadi gembala di sini toh. Pak Kaleb dan Pak Yosua. Cuma 2. Lah yang lain mati di padang gurun, jumlahnya berapa tahu? 2 juta. It's crazy. Keluarkan sama tangan Allah yang Maha Kuasa, pakai Musa dan Harun menyeberang laut merah terbelah, melihat mujizat begitu hebat. 2 juta itu selama perjalanan di padang gurun 40 tahun mati semua. Tidak bisa masuk tanah perjanjian, cuma 2 orang. Musa pun hanya bisa lihat dari jauh karena dia jatuh dalam dosa ketika dia marah. Melanggar keputusan Tuhan, hati-hati. Walaupun nggak dihukum ya Musanya, cuma tidak bisa nikmati. Harus nunggu gelombang kedua lagi itu. Ada bangsa-bangsa Israel yang mungkin bukan dari perbudakan, kumpul di tanah Kanaan, mereka beranak pinak lagi. Sehingga kitab Ulangan harus ditulis. Anda tahu kenapa? Tema gereja ini mengutip Ulangan supaya 12. Kenapa namanya Ulangan? Karena mengulang, isinya tuh dari Keluaran paling banyak ditulis ulang di Ulangan. Ada suka bingung ya, di Ulangan sudah ada, di Keluaran sudah ditulis, di kitab Ulangan ditulis lagi. Kenapa begitu? Ya karena itu tadi, gelombang pertama 2 juta sudah mati semua. Musa berpikir, ini visi terakhir pelayananku di muka bumi. Sebelum detik-detik Musa meninggal, dia tulis kitab Ulangan.
Yang menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan Orang itu Musa. Digerakkan oleh Roh Allah menulis kitab Ulangan. Isinya dari yang penting-penting dari kitab Keluaran ditulis ulang, ditambahi sama inspirasi Roh Kudus. Khotbah-khotbah dia tulis itu. Untuk apa? Generasi kedua, untuk masuk di tanah Kanaan. Luar biasa kan? Jadi kalau Pak Gen itu temanya Ulangan supaya 12, itu juga mengingatkan kita untuk segera lakukan apa yang dulu kau lakukan. Dipersiapkan generasi Anda ini nanti ke depan. Orang yang benar-benar ngerti namanya loving God itu ya paling basic. Satu, jangan hanya retorika. Ayo loving God, siap. Apa loving God? Cinta Tuhan tau. Lebih ya maksudnya? Ya maksudnya ya datang ke gereja tau. Terus? Ya naik sama layani tau. Terus? Ya gitu aja. Lah terus dosamu ke? Ya sudahlah ya. Sudah masih di situ tak buang kok. Hati-hati. Itu tetap selingkuh di mata Tuhan. Anda harus putuskan radikal. Aku nggak mau ini lagi ya. Ini produk setan, aku nggak mau demi nama Yesus. Aku mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Cinta mula-mula membara. Sehingga Anda nggak akan dicela sama Tuhan, nggak akan dibilang, lihat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan kembali apa yang kau lakukan. Yang ketiga, cirinya adalah menurunnya gairah untuk perkara-perkara rohani. Ini bukan sibuk cari kegiatan pelayanan sehingga Pak Sisi bingung. Waduh Pak, sejak dengar Bapak semua ngantri pengen melayani. Jadi semua nggak ada jemaahnya Pak, semua mau jadi pelayan. Bukan begitu maksudnya. Ini menurunnya beban bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Coba dicek. Kalau sejak Anda jadi orang percaya yang lahir baru, sudah dimeteraikan Roh Kudus itu roh kesaksian. Kalau hatimu melihat orang, Anda tahu bahwa dia itu dulunya Kristen, terus karena ada beban masalah hidup, nggak pernah ke gereja, nggak pernah komsel, nggak pernah ada yang menjangkau, Anda ngerti, Anda diam saja, kehilangan cinta mulamu. Kalau Anda punya cinta mula-mula, beban belas kasihan Tuhan ada di hatimu, pasti ada do something. Datangi, Bu, saya ngerti posisi Ibu, saya pernah ngalaminnya. Langsung nangis, tenang ya Bu, bantu dukung doa. Jangan GR aja. Seringkali kita mau nolong orang tuh udah ketakutan dulu, ujung-ujungnya jalur duit deh. GR. Belum tentu. Tuhan ngerti kalau memang kamu digerakkan untuk memberi, Tuhan tidak mau utang. Udah gitu aja. Masuk ujungnya, tapi ini sekarang suamiku pergi, mau makan aja susah. Bu, saat ini saya tolong ya Bu, bisa ikhlasnya dari saya, penting tulus saja. Tapi yang penting Bu, bukan soal berkat makanannya. Ibu harus pulih rohaninya, yuk ikut yuk ke GBI Rock. Udah mau pindah kan, tempatnya lebih gede kan, kosongnya jangan banyak yang kosong kayak gini ya kan, nanti bikin Pak Sisin lebih sibuk lagi. Yes, Pak Sisin, tolong Pak, doakan, ini Pak. Oh semua sibuk, doain tukang tangan, baptis itu kan di sana. Itu maksudnya, jangan sampai gairah untuk perkara-perkara rohani itu hilang. Jangan sampai visitasi Roh Kudus dalam hidupmu juga makin hilang. Kemudian gejala yang keempat apa? Menurunnya standar kekudusan. Nah ini ciri-ciri orang kehilangan cinta mula-mula tuh, standar kekudusannya turun. Pakai standar kekudusan versi dirinya. Misalnya begini, istrinya udah negur sama suaminya, Pak, Papa tuh kan sudah pelayan Tuhan, gue kasih contoh yang baik. Lu masuk mau tuh Mak? Wah udah gak nonton porno loh. Lupa itu loh, kan malu Pak, masuk di kamar mandi Papa taruh gambar wanita-wanita pakai bikini seksi. Lu Mak, Papa tuh cuma seneng aja, ini kan artistik seni, Mak. Mak kan tahu Bapak sudah bertobat dari semua itu. Hati-hati maksudnya. Atas nama kedewasaan umur, kedewasaan rohani, Anda masih kompromi hal-hal kecil dan merasa seolah-olah tidak apa-apa. Sebetulnya kan yang tahu dalam hati. Anda menikmati itu, walaupun nggak vulgar, tapi kan Anda lambat laun itu celah setan bisa bisikan dusta. Tiba-tiba setan ngomong, Anda jatuh lagi. Oh, seandainya istrimu seperti dia 20 tahun yang lalu. Oh iya ya, jatuh. Pas nggak saat teduh, rohnya lemah, Anda buka celah dikit, segera masuk. Itulah setan. Ketika seorang yang kerasukan setan diusir, setan pergi mengembali tempat yang tandus, mengamati kapan orang itu buka celah lagi. Rapi tersusun itu buka celah. Aha, ini saatnya. Dia masuk lagi, plus bawa 7 yang lebih jahat. Nah, hati-hati. Dikatakan 7 lebih jahat, salah satunya bisa roh maut. Karena memang dia bapak pendusta, mencuri, membunuh, menunggu yang terakhir nih, membinasakan. Paling hancur saat ini ada keluarga-keluarga Kristen yang nggak ngerti prinsip kebenaran ini. Dikocok sama setan bisa-bisa.
berantem terus suami istri, perkara kecil jadi gede, perkara gede tinggal meledak. Tunggu kapan salah satu putus asa, mati bunuh diri saat anaknya pun dibunuh. Mengerikan sekali. Anda pasti sudah pernah dengar ya kisahnya, ada di Bandung atau di Solo ada kan? Anaknya dibunuh semua karena putus asa. Anak Tuhan, mengerikan sekali ya. Ada juga yang kami dengar anaknya sampai bunuh diri, mamanya pelayan Tuhan sampai tenggelam udah kayak orang stres depresi. Setan kalau menyerangmu sampai mintanya maut, harus menjemput. Jadi kalau kita sebagai laki-laki menyadari kalau sudah dipercaya jadi imam di tengah keluarga, mari proteksi dirimu, karena dosa yang kau buka itu menyeret istri dan anak-anak. Nanti ada tanggung jawab sama Tuhan itu gede banget. Saya ingatkan bertobat. Ya, jadi menurutnya tanda kekudusan itu ciri orang kehilangan cinta mula-mula, sudah pasti jarang lah saat teduh itu. Yang kelima dan yang terakhir, menurunnya kuasa rohani dan kemenangan pribadi. Kalau dulu ketemu jemaat yang butuh didoakan, langsung dengan gagah berani, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan roh najisat keluar dari hidupmu, roh kebaikan pergi. Sekarang ketika musik, pergi kamu setan, setannya ketawa. Loh, kamu menghina saya loh? Kamu kira aku nggak tahu kemarin kamu ke Syaksu Plus itu? Loh, setan itu juga ngerti kok. Dia bisa merasakan ketika kamu berhadapan dengannya, nyalinya ciut, baru kemarin pakai produknya tim gua juga. Setan kenajisan pergi. Lah, wong kamu juga melakukan. Udahlah, bolo diri podo-podo menang. Hati-hati. Seperti itu. Jadi ke arah mana hidupmu ini berjalan, Bapak Saudara? Kalau Anda sudah mengaku jadi orang percaya, Anda ada di posisi mana? Sudah lahir baru atau jangan-jangan belum? Cirinya gampang. Lahir baru, jatuh bangun itu segera, kalau jatuh segera bangun. Kalau yang di sini hidup dalam kubangan dosa dan menikmatinya. Mau keluar agak bisa, karena menikmatinya dengan sangat di sini. Jatuh menikmati sedikit tapi dikejar Roh Kudus, rasa berdoa, aduh Tuhan ampuni aku Tuhan. Masuk saat teduh lagi, please sanctify me once again, Lord, sanctify. Maksudnya dikuduskan aku Tuhan, kuduskan. Kayak begitu, sampai benar-benar ada kudus. Baru tuh yang namanya loving God. Nggak perlu harus 1 jam. At any time Anda sedang bersama siapapun, tinggal bilang, Pak, you know I love you. Anda langsung merasa I love you itu. Sedekat itu, Bapak. Nggak usah harus mompa dulu berjam-jam. Kapanpun Anda bisa ekspresikan cintamu, karena memang connect sama hadirat Tuhan tuh 24 hours, 24 jam. Saya jemput semua bangkit berdiri. Genapi firman-Mu, jadikan ku